Kita menuju ke atas, tapi yang bikin kita kaget, adanya email namanya Mutiara tersebut malah marah-marah dan dia bilang dia nggak mau bantuin email. Jangan tarik-tarik gitu atuh. Kamu tahu. Halo, oke, dia namanya siapa? Mutiara. Mutiara, oke. Mutiara kenapa kamu nggak bilang sama adik kamu bakal kesini? Udah ngobrol sedikit aja, Mut Ria. Mutiara, buat Mutiara. Kejar, jadi kamu dapat informasi tentang cowok lo selingkuh dari adek lo? Dari adik aku. Katanya dia pernah ngeliat cowok lo jalan sama orang yang di satu senam sama adek lo. Yang suka aerobik. Suka aerobik di sini juga. Tapi kenapa tiba-tiba dia nggak mau nolongin? Nggak tahu, mungkin dia nggak biasa kali ada kamera-kamera. Kamu nggak bilang kalau kita... Enggak. Maksud aku kan ya udahlah adik aku gitu loh. Sini, ayo. Mutiara. Tolong karena aku Mut. Dan kamu tahu kan? Kamu yang bilang kan? Kamu kan yang tahu semuanya. Kamu tolongin karena aku Mut. Terus siapa lagi kan yang tolong kalau bukan kamu kan kamu yang tahu sendiri nama. Sekarang yang lihat yang mata kepala sendiri kan kamu. Yang jauh ke mana? Oke, gini aja Mutiara. Oke, kamu pernah ngeliat cowoknya dia jalan sama cowok sama cewek satu senam sama lo? Lihat kan? Oke, ceweknya bisa senam jam berapa di sini? Kita acara kayak gini tuh. Nggak, kita minta tolong supaya masalah cepat selesai. Enggak, lo nggak bisa bantuin kita lagi. Tolongin aku buat masak itu aja udah. Katanya dia nggak mau ikut-ikutan dalam masalah ini. Jadi kita berpikir, ada yang ditutup-tutupi dari adanya email ini. Maksudnya kenapa harus? Maksudnya gimana? Dia nggak mau masuk TV. Iya, aku sama lo. Ciri Pak ikutin. Email kamu di sini aja. Email kamu di sini aja. Mas Uya nyuruh saya untuk buntutin. Tunggu, Pak. Kejar, buntutin dia. Pokoknya kita harus dapat informasi dari dia karena kuncinya ada di dia. Jadi aku tidak boleh kehilangan kunci itu. Saya tidak boleh gagal lagi dan saya tidak mau diomelin untuk kedua kali. Aduh, aku tuh marah-marah di depan gimana? Ya lu ikutin dong, lu ikutin. Dia marah-marah terus. Ya, lu biasa juga galak lu kesana. Oke, sekarang gini aja deh. Menurut informasi dari adek lu, biasanya cewek ini datang senam sini sore. Kita pantau, kita ke mobil dulu aja. Kita ke mobil dulu, kita lihat dari mobil. Berarti kita ya. tunggu sampai dia datang. Tunggu sampai dia datang ya. Kita pengen tahu. Oke, yuk. Tetapi adiknya sang pelapor tidak mau saya ikuti. Lu kenapa sih nggak mau bantuin itu? Hah? Ngapain sih kakak ngikutin aku? Kamu kenapa sih Tadi nggak mau nggak bantuin? capek apa ngikutin aku terus? Bukan, soalnya kan aku harus... lu kenapa sih nggak mau bantuin? Nggak mau bantuin kakak lu? Nggak, kamu kenapa nggak mau bantuin? Ngikutin aku nggak capek apa ngikutin aku terus? Kalau nggak mau tuh nggak usah dipaksa. Tiba-tiba dia dijemput oleh seorang cowok. Dan itu yang membuat saya penasaran. Siapa cowok itu? Saya ikuti terus dia. Dan akhirnya pas lagi di tempat depan rumah adik sang pelapor, tiba-tiba dia salam dengan orang yang saya kenal pertama kali. Dia adalah orang yang berantem waktu saya pertama kali menemui pelapor kita. Tapi aneh ya, adek lo kayak tadi bener-bener menurut gue sih bukan hanya karena dia nggak mau masuk kamera, dia kayak ketakutan sesuatu gitu. Enggak sih, maksudnya memang dia kayaknya nggak biasa ada kamera aja. Dia nggak mau nolongin aku kayaknya karena itu. Ya, tapi itu adik kandung kamu. Adik kan aku. Ya, tapi kan adik kandung gue nggak mau nolongin ya. Makanya masa nggak percaya sih, aku banyak foto-foto sama dia. Coba mana? Ya, mukanya dia nggak mirip ya. Beda banget, sumpah. KTP, alamat rumah. Oke, ini foto kamu sama adik kamu ya. Kamu yang mana? Aku ini Muti untuk lagi ulang tahun ya. Oke, kita percaya emang lu adik Berapa kakak. bersaudara sih? banyak sebenarnya.
6 saudara. Soalnya kan nggak begitu mirip ya Mas ya. Sekarang gini aja, kita tunggu di sini dan kita akan lihat. Tapi kita masalahnya sekarang ciri-ciri orang yang dibilang sama adik kamu itu kayak apa orangnya ya? Tahu kok, aku tahu. Oh, kamu udah pernah kasih lihat fotonya? Maksudnya aku diliatin fotonya sama adik aku. Oke, udah kita tungguin aja di sini ya. Kita di mobil di parkiran, kita berpikir untuk ya udah kita cari makan aja dulu. Karena kan menurut informasi dari adiknya email Mutiara, katanya cewek yang dimaksud ini adalah cewek yang dibilang katanya pernah jalan sama Yoel itu senamnya di sore hari. Tadi dibilang sore, ini masih jam segini ya. Kita makan dulu Kek. Ya udah kita pergi dulu deh, yuk. Makan dulu lah. Makan dong kemana, gue lapar banget nih. Ya udah kita pergi Kalau dulu. nanti kamu datang, Ya, ntar kita balik lagi. Iya, tuh tenang aja kan ini masih sampai sore. Jalan yuk, jalan. Jalan. Dan bener aja pas mobil kita mau pergi tiba-tiba ada sebuah motor lewat depan mobil kita, hampir tertabrak mobil kita. iya. Itu Yoel maksudnya. Itu Yoel maksudnya sama. Itu nama cewek. Kita panik dong, waduh gimana kalau Yoel ngelihat kita di dalam mobil. Yoel nih. Nama cewek itu maksudnya. Itu Yoel. Aku mau tidur dulu, ngapain? Enggak, kita lihat sekarang, kita lihat Yoel mau ngapain. Ya. Oh, enggak, mendingan kita ikutin Yoelnya apa ya? Lalu Yoel pergi. Dan akhirnya email merangsek keluar dari mobil. Dia memutuskan untuk pergi ke sana melabrak cewek tadi yang kita nggak tahu siapa. Dan terjadilah pertengkaran hebat antara email dengan wanita yang tadi digoncengin oleh Yoel. Tadi sama cowok apa ya? Saya masuk aja ada apa ya? Lo tadi ngapain sama cowok di depan? Ini nggak ada apa-apa, Mas. Mas keluar ya? Ini Mas siapa lo? Tadi ngapain lo di depan sama cowok? Sama si Yoel tuh dipegang-pegang ini, diantarin segala sini. Baru dijaga lo tiba-tiba. Oh ceweknya, gue pacarnya. Ceweknya. Dia tuh bilang sama saya tuh nggak punya pacar ya? Email nggak terima, Caca juga nggak terima. Terjadi perdebatan dan pertengkaran yang keras antara email dengan Caca. Kita lihat kan di depan tadi dia dibelai-belai ya, sama Iya. saya kan. Yoel itu siapa lo? Dia udah deket sama saya. Dekat, bukan pacar. Kan, tapi pacarnya. Lalu dia nembak gue, dia bilang gitu apa aja kan. Kalau lu lihat tadi perilaku dia ke gue kayak apa? Aku jadi sebenarnya keberatan. Dia datang marah-marah orang juga lu. Oh, kenapa? Kalau misalnya ada dengan sama cowok, iya masalah cowok. Kenapa dia sendiri gue? Caca turun ke bawah. Akhirnya saya bilang, oke, Caca, biar kita berdua bicara aja empat mata. Caca. Saya nggak mau, Iya, saya nggak mau ikut campur. Sini lu. Saya nggak Iya, mau, iya, saya iya, nggak mau iya, bantu dia. Iya, sekarang gini aja. Bantu Tapi kita. saya nggak mau ikut campur, Mas. Iya, bantu kita. Ya, please, bantu kita. Enggak, Mas, saya nggak bisa. Iya, oke. Email jaga dulu. Ya, gue jagain. Tahan dulu, Gue ya. jagain. Sekarang gini aja. Gue minta lo bantu gue. Lo kapan? Lo bakal dijemput lagi sama Yoel nggak hari ini? Iya, dia bakal jemput aku. Bakal dijemput lagi. Kita pengen menjebak Yoel. Kita kasih tahu di mana tempat buat kamu ketemuan dan kamu akan kita pasang dengan alat penyadap, ya, mikrofon. Sekarang gini, kamu nggak kasihan sama ceweknya? Mas, dia udah nyolot, dia tiba-tiba Iya, datang tapi marah. kamu ngerti dong kenapa dia nyolot, kamu ngerti alasannya dong. Kalau menurut emosi lo, kita justru minta tolong sama dia. Supaya masalah cepat selesai. Ya enggak, udah, bukan bantu dia, bantu saya. Jelas-jelas dia yang salah, kenapa kita harus minta tolong sama dia? Mau nggak? Udah, saya mau, Mas, tapi ini buat Mas, saya sama cewek. Iya, oke. Sekarang nomor telepon kamu berapa? Akhirnya saya pelan-pelan berbicara dengan Caca, dan Caca pun bersedia. Caca rencananya
besok akan kita pasangkan alat perekam, mikrofon, dan alat pendengar di sini. Caca kita suruh bikin janjian dengan Joel di sebuah tempat yang nanti sudah kita set dengan kamera-kamera.